Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nursela, NPM 1951040384 dari MBSI. Di sini saya akan membahas tentang strategi bisnis di tengah pandemi COVID-19. Penyebaran virus COVID-19 ke seluruh dunia berhasil memaksa semua negara berjuang mati-matian, tidak hanya dalam bidang ekonomi, tapi juga di seluruh bidang kehidupan. Indonesia bahkan mencatat penurunan ekonomi hingga 2,97, terendah sejak tahun 2001. Strategi bisnis di tengah pandemi COVID-19 ini harus dilakukan hati-hati agar usaha yang dilakukan tidak kolaps. Ada beberapa strategi. Yang pertama ada diversifikasi produk jualan. Selanjutnya ada merubah strategi pemasaran. Selanjutnya yang ketiga, memanfaatkan reseller dan dropship. Di mana diversifikasi produk jualan ini, pelaku usaha dituntut untuk kreatif dalam mempertahankan usahanya supaya keberadaannya tidak hilang karena persaingan pasar yang semakin ketat. Munculnya pesaing usaha disinyalir sebagai tanda masih tingginya permintaan pasar. Menurut Effendi, diversifikasi adalah sebuah tindakan untuk memperluas barang dan jasa perusahaan dengan cara menambah jenis produk baru dan atau memperluas pilihan jenis warna atau tipe. Diversifikasi bertujuan untuk menambah peluang perusahaan, menambah laba. Strategi diversifikasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, strategi diversifikasi konsentris. Ini adalah sebuah strategi diversifikasi dengan cara menambah jumlah produk. Penambahan produk yang dijual harus berkaitan dengan produk yang dipasarkan sekarang. Bisa dalam segi pemasaran, kesamaan teknologi, ataupun penggunaan fasilitas yang sama. Keberhasilan strategi diversifikasi ini harus memenuhi syarat-syarat, antara lain, yang pertama, perusahaan harus mencari peluang di sektor yang peluangnya saingnya tidak atau rendah berkembangnya. Yang kedua, produk baru setidaknya mampu meningkatkan penjualan produk saat ini. Maksudnya, barang baru ini menjadi pelengkap sehingga barang yang lama semakin meningkat manfaat penggunaannya. Yang ketiga, walaupun produknya tergolong produk baru, namun harga jual yang diajukan harus kompetitif. Yang ketiga, harga dari produk sebelumnya sedang mengalami penurunan. Selanjutnya ada strategi diversifikasi horizontal. Strategi diversifikasi ini membutuhkan penambahan produk baru yang tidak terkait dengan produk atau jasa yang ditawarkan saat ini. Pengambilan jenis strategi ini mensyaratkan beberapa hal, antara lain yang pertama, konsumen yang loyal dimiliki perusahaan sehingga memungkinkan tingkat keberhasilan menarik minat konsumen tersebut cukup besar. Yang kedua, produk yang ditawarkan diprediksi mampu memberikan tingkat keuntungan yang cukup signifikan. Yang ketiga, saluran distribusi produk lama dapat juga dimanfaatkan untuk promosi produk yang baru. Selanjutnya ada strategi diversifikasi konglomerasi. Ini adalah strategi bisnis dengan menambah produk baru. Perbedaan dari kedua strategi sebelumnya yaitu jenis produk dan pasar akan sangat berbeda, bahkan tidak ada hubungannya dengan segmen pasar produk sebelumnya. Keberhasilan dari strategi bisnis ini memiliki beberapa pedoman, antara lain, yang pertama, jika dirasakan ada penurunan dari profit yang didapatkan perusahaan. Yang kedua, kemampuan manajerial dan modal yang cukup bagus untuk terjun di bisnis yang baru. Selanjutnya itu ada terlihat peluang dari pembelian bisnis yang baru dirasakan akan memberikan keuntungan berlipat.
Keuntungan dari bisnis terdiversifikasi adalah jika salah satu bisnis mengalami kemunduran profit, maka perusahaan tidak akan goyah. Perusahaan akan mampu bertahan bahkan di tengah pandemi COVID-19 sekalipun, karena investasi perusahaan tidak hanya pada satu keranjang saja. Selanjutnya, strategi yang kedua itu ada merubah strategi pemasaran, di mana ada beberapa macam untuk di strategi pemasaran ini. Jadi di strategi pemasaran di tengah COVID-19 ini cukup memutar otak para pelaku usaha. Adanya social distancing yang harus diterapkan membuat banyak industri dan usaha yang dilakukan gulung tikar karena pembeli sepi. Toko fisik yang tutup, tapi kebutuhan pangan keluarga tidak bisa berhenti. Oleh karenanya, merubah alur pemasaran adalah cara yang bijak. Pelaku usaha harus memanfaatkan adanya kemajuan teknologi. Tengok saja, ada beberapa manusia di sekitar yang tidak memiliki fasilitas telepon genggam. Hampir seluruh masyarakat memiliki. Kepemilikan telepon pintar adalah sebuah peluang yang harus dimanfaatkan pelaku usaha untuk memasarkan dari produk yang dimiliki dan menambah jumlah jangkauan konsumen produk yang ditawarkan. Berdasarkan penelitian, hampir 30% masyarakat Indonesia memilih transaksi online dibandingkan belanja langsung. Pemasaran secara online terbagi atas macam-macam jenisnya, antara lain yang pertama ada konten marketing nih. Ketergantungan masyarakat terhadap kemudahan sudah tidak diragukan lagi. Sebut saja pencarian sebuah informasi sudah mengandalkan internet sebagai pemberi informasi pertama kali. Kemudahan ini dapat dijadikan peluang pemasaran yang cukup efektif. Konten marketing sangat cocok dengan peluang usaha tersebut. Jenis pemasaran ini melibatkan penyediaan informasi melalui artikel, video, ataupun gambar. Isinya berdasarkan riset tertentu dengan pemilihan bahan secara mendalam. Dengan kata lain, konten marketing merupakan soft selling saat penggunaan internet sedang membaca informasi di internet. Yang kedua itu ada mobile marketing. Jenis pemasaran ini cukup niat ya dalam pembangunannya. Mobile marketing membutuhkan sebuah website dalam melakukan penjualan atas produknya. Website yang dibangun harus memiliki daya tarik dan kemudahan konsumen dalam bertransaksi. Selanjutnya ada continuous marketing, di mana ini adalah sebuah usaha yang dilakukan dengan berpromosi secara terus-menerus. Platform yang digunakan umumnya adalah Facebook atau bahkan Twitter. Jadi, dengan continuous marketing, pelaku usaha mempromosikan produk atau jasa yang dimiliki pada grup-grup jual beli yang ada di Facebook. Hasil maksimal akan dirasakan jika pelaku usaha melakukan promosi terus-menerus, membalas komentar dengan cepat dan jujur dalam bertransaksi dengan pelanggan. Apalagi didukung dengan custom order, misalnya penulisan nama di kue ulang tahun, bisa order sampai depan rumah, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu strategi yang ketiga, memanfaatkan reseller dan dropship. Secara bahasa, reseller adalah seorang yang menjual kembali produk dari supplier kepada konsumen. Nih misalnya kita reseller nih, kita beli produk ke reseller, jadi kita kayak nyetok produknya supplier nih, terus kita jual lagi ke konsumen gitu. Jadi seorang reseller ini memerlukan modal yang digunakan untuk menyetok barang tadi ya dari pihak supplier. Reseller sendiri ini berdiri sendiri. Maksudnya reseller bukan merupakan bagian dari supplier. Sedangkan kalau dropshipper adalah seseorang yang menjual kembali barang dari supplier. Jadi bedanya dropshipper sama reseller tadi itu kan, reseller
menyetok barang dari supplier. Sedangkan dropshipper ini dia tidak perlu menyetok barang. Dia hanya perlu memperlihatkan barang kepada si konsumen tadi. Pesanan yang didapat akan diteruskan kepada supplier. Pihak supplier akan mengirimkan barang kepada si konsumen atas nama dropshipper sebagai pengirim. Selanjutnya ada word of mouth. Ini ini bagian dari pemanfaatan reseller dan dropshipper tadi ya. Selanjutnya itu tuh ada word of mouth. Ini memiliki reseller dan dropshipper yang banyak, merupakan suatu keuntungan. Jika dilihat dari jangkauan konsumen mereka, kadang tidak terfikirkan oleh perusahaan ketika secara tidak langsung seorang reseller memberikan testimoni bahwa produk A merupakan produk yang bagus dan patut dicoba. Kemudian si C berniat membeli gitu. Terus produk yang menarik dan tersebarnya kabar dari mulut ke mulut akan memberikan tingkat pemasaran yang cukup optimal. Selanjutnya ada memberikan diskon. Jadi tuh kan di tengah pandemi corona ini banyak sektor yang menurun perkembangannya nih. Untuk menggenjot agar aktivitas perekonomian berdenyut lagi, diperlukan suatu stimulus, salah satunya dengan memberikan diskon kepada supplier dan dropshipper. Diskon ini dapat digunakan untuk memancing aliran cash flow perusahaan. Diskon juga bermanfaat untuk segera menghabiskan stok lama perusahaan dan mengganti dengan stok yang lebih baru. Tentu saja dong, pemanfaatan diskon harus dipikirkan dengan matang. Jangan sampai tingkat diskon malah membuat rugi perusahaan. Diskonnya juga jangan terlalu gede-gede amat gitu kan. Terus pelaku usaha apalagi di masa sulit seperti ini harus senantiasa melakukan inovasi terbaru gitu. Jadi sekian penyampaian materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.